semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya di kondisi seperti ini. Kami dari kelompok 5, Program Studi Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur pembangunan ekonomi. Adapun juga anggota dari kelompok kami, yang pertama itu ada Ida Ayu Intan Ramanti dengan nomor absen 23, yang kedua ada Adinda Nur Cintiawati dengan nomor absen 24, yang ketiga ada Nul Nyoman Ratnagiri Putri dengan nomor absen 25, yang keempat ada Reno Iza Irvano dengan nomor absen 26, dan yang terakhir yaitu ada Putu Sita Satyadara Surya dengan nomor absen 27. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, apa sih pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di dalam sebuah negara dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hak teknologi dan juga pola pikir masyarakat, yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Nah, apa sih tujuan dari pembangunan ekonomi itu? Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk negara yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan penduduk ini juga dapat diukur dengan kenaikan pendapatan real per kapita. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangunan ekonomi. Unsur-unsur ini meliputi 5 hal. Yang pertama itu ada penduduk dan tenaga kerja, yang kedua ada kapital, yang ketiga ada sumber daya alam, yang keempat ada teknologi, dan yang kelima yaitu ada wira swasta. Unsur pertama yang akan kita bahas yaitu penduduk dan tenaga kerja. Penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk dalam suatu negara dapat menjadi sasaran, pelaku, dan penentu berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi. Sedangkan tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, bagaimana hubungan tenaga kerja dengan pembangunan ekonomi? Tenaga kerja yang berkualitas akan mampu mempercepat proses pembangunan di dalam suatu negara. Karena dengan tenaga kerja yang berkualitas, suatu negara akan mampu bersaing dengan negara maju. Semakin majunya pembangunan suatu negara, akan mampu menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru dan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua yaitu kapital. Kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang, seperti bangunan, pabrik, mesin, maupun alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Kapital mempunyai 2 fungsi utama dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama sebagai pendorong perkembangan ekonomi, dan yang kedua sebagai sumber menaikkan tenaga produksi. Yang pertama, sebagai pendorong perkembangan ekonomi, misalnya investasi dalam pengetahuan teknik, perbaikan dalam pendidikan, perbaikan dalam kesehatan, dan peningkatan keahlian. Sedangkan yang kedua, sebagai sumber menaikkan tenaga produksi, di mana kapital tidak hanya berwujud pabrik bangunan maupun mesin-mesin, tetapi juga human capital. Adapun sumber-sumber kapital dalam pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, yaitu sumber fisik. Kapital dapat dibentuk dengan cara penggantian faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang efisien ke penggunaan yang lebih efisien, sehingga faktor-faktor yang menganggur dapat dimanfaatkan bagi pembangunan tanpa menurunkan produksi pada sektor semula. Yang kedua yaitu sumber dana finansial. Secara finansial, sumber dana pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu tabungan masyarakat, di mana bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Yang kedua, pajak atau tabungan paksa. Pemberlakuan pajak akan berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat karena berkurangnya pendapatan. Yang ketiga, tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari sisa penerimaan rutin yang dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin. Yang keempat, pinjaman pemerintah. Pinjaman pemerintah dapat berupa pinjaman sukarela dan pinjaman paksaan yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Yang kelima yaitu inflasi, merupakan suatu keadaan di mana harga-harga umum meningkat secara terus-menerus. Yang terakhir yaitu investasi asing, dilakukan oleh pemilik modal asing atau dari dalam negeri. Investasi asing dapat berupa investasi langsung maupun investasi portofolio pembelian saham.
Nah, untuk unsur selanjutnya yaitu ada sumber daya alam. Bagaimana peran penting sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi? Sumber daya alam atau kekayaan alam memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber daya alam. Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, minyak, ikan, hutan, dan lainnya merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan begitu juga sebaliknya, pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk juga bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk unsur yang keempat, yaitu ada teknologi. Menurut Skamter, perkembangan ekonomi yang terus-menerus atau lambat tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya alat-alat atau sumber-sumber produksi dan tabungan yang ada. Lambat atau meningkatnya perkembangan ekonomi di samping dipengaruhi sumber produksi dan tabungan yang tersedia, juga dipengaruhi oleh bermacam teknologi yang digunakan. Selain itu, ada juga 3 macam teknologi, yaitu yang pertama, ada kemajuan teknologi yang bersifat netral, yang kedua, ada kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja atau labor saving, dan yang ketiga, yaitu kemajuan teknologi yang bersifat hemat kapital. Mari kita bahas satu-satu, dimulai dari kemajuan teknologi yang bersifat netral. Kemajuan teknologi bersifat netral apabila produksi dengan input yang sama, output yang diperoleh lebih tinggi. Kemajuan teknologi seperti ini dapat diperoleh dengan cara diadakan pembagian kerja atau division of labor yang baik. Dengan pembagian kerja yang baik, diharapkan dengan input yang sama akan menghasilkan output yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja atau labor saving. Kemajuan teknologi dikatakan hemat tenaga kerja bila dengan tenaga kerja dan modal yang sama akan dicapai output yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penggunaan alat-alat mekanisasi seperti komputer, traktor, mesin perontok padi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kemajuan teknologi yang bersifat hemat kapital. Kemajuan teknologi ini dikatakan hemat kapital jika dengan input kapital yang sama dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan metode produksi yang lebih efisien, yaitu metode produksi yang menggunakan tenaga kerja banyak atau padat tenaga kerja. Nah, untuk unsur yang terakhir yaitu ada wira swasta. Dalam teori Rostow menyatakan bahwa peran wirausaha dalam pembangunan ekonomi termasuk dalam take-off menjadi self-sustained growth. Peran penting wirausaha bagi pembangunan ekonomi adalah kontributor inovasi atau gagasan baru yang akan dihasilkan. Wirausaha juga menjadi unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Dilihat dari tindakan, ada beberapa tipe wira swasta atau wirausaha, yaitu yang pertama ada innovating entrepreneur, yang kedua ada initiative entrepreneur, yang ketiga ada Fabian entrepreneur, dan yang terakhir yaitu drone entrepreneur. Yang pertama, mari kita bahas mengenai innovating entrepreneur, di mana dalam wira swasta ini adalah orang-orang yang bersifat agresif dalam suatu percobaannya dan tertarik untuk mempraktekannya. Kemudian jenis wirausaha yang kedua yaitu ada initiative entrepreneur, di mana wira swasta dalam kategori ini adalah orang-orang yang siap untuk menggunakan inovasi-inovasi yang berhasil dikemukakan oleh innovating entrepreneur. Yang ketiga yaitu ada Fabian entrepreneur. Dalam kategori ini, orang-orang yang sifatnya penuh hati-hati dan ragu-ragu yang nantinya akan meniru jika inovasi itu jelas menunjukkan sesuatu yang menguntungkan. Sedangkan yang terakhir yaitu drone entrepreneur, di mana wira swasta dalam kategori ini adalah orang-orang yang sifatnya menolak untuk menggunakan kesempatan dalam mengubah produksi meskipun dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan produsen-produsen lainnya. Untuk subbab yang kedua yaitu ada industrialisasi, substitusi impor, dan diversifikasi ekspor. Teman-teman pada penasaran nggak sih apa itu industrialisasi? Industrialisasi merupakan salah satu tahap perkembangan ekonomi yang dianggap penting untuk dapat mempercepat kemajuan ekonomi suatu bangsa. Salah satu strategi industrialisasi yang dilaksanakan di negara berkembang adalah industri substitusi impor. Adapun juga beberapa manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kebijakan substitusi impor. Antara lain, yang pertama, mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok atau yang menghasilkan produk. Kemudian yang kedua, yaitu memperkuat sektor industri. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Dan yang keempat, yaitu menghemat devisa. Di samping manfaat-manfaat tersebut, substitusi impor juga memiliki keterbatasan loh, antara lain yang pertama, menguntungkan perusahaan asing. Yang kedua, memunculkan atau memperkuat gejala monopoli dan atau oligopoli. Dan yang ketiga, yaitu ketergantungan yang makin besar terhadap impor. Selanjutnya, yaitu ada diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar merupakan perluasan pasar dengan tujuan ekspor dan dengan dukungan promosi ekspor yang memadai.
Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Contohnya saja nih, ada biji kopi yang tumbuh di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian dijual di mancanegara mulai dari Amerika Serikat hingga Eropa. Ekspor sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu ada ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Pengertian dari ekspor langsung sendiri adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya dari ekspor langsung ini yaitu produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Namun ada juga kelemahannya, yaitu biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme. Kemudian jenis ekspor yang kedua yaitu ada ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara, kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor atau ekspor management companies dan perusahaan pengekspor atau ekspor trading companies. Kelebihan dari ekspor tidak langsung ini yaitu sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Namun kelemahannya kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain juga kurang. Umumnya industri jasa menggunakan ekspor langsung sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya. Nah, ada juga tujuan dan manfaat ekspor nih teman-teman. Beberapa tujuan dan manfaatnya antara lain yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, meningkatnya permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Kemudian yang ketiga, mengendalikan harga produk, dan yang keempat yaitu menambah devisa negara. Selain itu juga, terdapat 4 faktor yang dapat menerangkan mengapa promosi ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar ketimbang strategi substitusi impor. Yaitu yang pertama ada faktor kaitan sektor pertanian dengan sektor industri, yang kedua ada skala ekonomis, yang ketiga dampak persaingan atas prestasi perusahaan, dan yang terakhir yaitu dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa itu kawasan. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti ada kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan rekreasi. Yang sekarang kita fokus bahas yaitu kawasan industri ya teman-teman. Kawasan industri sendiri adalah tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri tersebut. Setelah itu, teman-teman tahu nggak sih, kalau di kawasan itu ada juga ide pengaturannya loh. Ide pengaturan kawasan biasanya didasarkan pada beberapa konsep, antara lain yang pertama, agar dapat memusatkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh industri di dalam satu kawasan, sehingga dapat mengurangi pengeluaran industri tersebut. Infrastruktur tersebut dapat berupa jalan, rel, pelabuhan, listrik tegangan tinggi atau biasanya termasuk listrik 3 fasa, kemudian ada juga kabel telekomunikasi canggih, pasokan air melimpah, dan jalur pipa gas. Kemudian yang kedua yaitu agar dapat menarik investasi dengan menyediakan infrastruktur terintegrasi dalam satu lokasi. Kemudian yang ketiga, agar dapat lebih mudah memberikan insentif-insentif kepada industri. Yang keempat, agar dapat memisahkan industri dengan kawasan perkotaan untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan dari industri. Nah, yang terakhir yaitu agar dapat lebih mudah nih mengawasi dampak industri terhadap lingkungan kita. Selain itu juga, ada berbagai macam kegiatan yang seringkali berlangsung di dalam kawasan berikat dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekelilingnya. Beberapa di antaranya yakni industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan perancangan dan pembangunan, perkayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal dan akhir, serta pengepakan terhadap barang dan bahan yang diimpor dan juga diekspor. Di dalam industri manufaktur, terdapat sebuah kawasan yang dikenal sebagai kawasan berikat. Kawasan berikat adalah sebuah bangunan, tempat, serta kawasan yang memiliki batas-batas tertentu di mana aktivitas yang berlangsung di dalamnya merupakan kegiatan industri. Kemudian, bagi perusahaan industri manufaktur dengan tujuan ekspor akan mendapatkan fasilitas kepabeanan. Teman-teman pasti penasaran dong, apa sih fasilitas kepabeanan itu? Fasilitas kepabeanan tersendiri adalah fasilitas yang disediakan oleh bea cukai sendiri. Salah satu aspek dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pemberian insentif terhadap perdagangan dan juga sektor industri. Pemberian insentif ini diharapkan akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional.
Kemudian, fasilitas apa saja sih yang didapatkan bagi perusahaan industri manufaktur? Yang pertama, yaitu ada penangguhan bea masuk dan tidak adanya pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang kedua, ditiadakannya pungutan terhadap pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga, ada pembebasan cukai atas impor barang atau bahan yang akan diolah serta pemasukan barang cukai untuk diolah lebih lanjut. Kemudian yang keempat, kemudahan dalam mesin yang diimpor. Dan yang kelima yaitu pekerja dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang masuk ke dalam daftar pulih dapat mempertaruhkan jaminan berupa surat sanggup bayar atau SSB kepada kantor pelayanan bea dan cukai atau KPBC. Nah, segitu dulu ya teman-teman pembahasan mengenai unsur-unsur pembangunan ekonomi dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak atas atensi teman-teman dalam mendengarkan video pembelajaran kami. Sebelumnya, kami mohon maaf atas kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja dalam video pembelajaran kami. Kami tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.